Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu ba'du. Ikhwatal ahibbah, alhamdulillah sedikit lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Jadi kurang dari 70 hari lagi. Tidak terasa kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia itu. Maka dari itu bagian dari tanda keimanan, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'anil mihrab. Para ulama mengutip hadis fadhailul a'mal ini bahwa barang siapa yang merasa senang, merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkannya jasad dia dari api neraka. Senang ini al-isti'dadat. Kalau para ulama itu mengutipnya, mendalaminya, bahwa senangnya akan datangnya bulan Ramadan ini adalah penuh persiapan. Jadi bukan hanya sekedar ketawa, senyum-senyum, bukan. Tapi senangnya orang ketika akan dilamar atau melamar atau pungut mantu, itu ada namanya al-isti'dadat, ada persiapan. Jadi kalau kalian suatu hari suatu saat misalnya akan menikah begitu, maka persiapannya bukan sehari, bisa jadi 5 tahun sebelum menikah aja udah dipersiapkan, 5 bulan sebelum menikah udah dipersiapkan, 5 hari dimatangkan, begitu. Itu yang disebut dengan al-isti'dadat. Jadi barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya orang-orang yang mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan dengan persiapan yang sesungguh-sesungguhnya, dengan kesiapan yang optimal, yang maksimal, maka sesungguhnya dia berpeluang untuk mendapatkan berbagai macam keistimewaan dan pahala yang besar pada bulan Ramadan, sehingga dia layak untuk jauh daripada api neraka. Itu maksudnya. Begitu itu. Nah, kita karena Ramadan ini akan menghampiri kita, maka kita persiapkan. Nah, para ulama menyebutkan al-isti'dad. Persiapan yang pertama adalah al-isti'dadul iman. Jadi mempersiapkan keimanan kita. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan puasa ini adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka dari itu kita berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman. Isti'dad, mempersiapkan iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik turun, pasang surut. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan yang kita jalankan dan akan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dari itu kenapa kita ini disunahkan untuk selalu bersama orang yang soleh, bertempat atau berkumpul di tempat-tempat orang-orang soleh. Kenapa kita ini berada
dirangsang untuk berada dalam lingkungan orang-orang soleh, yaitu supaya iman kita selalu bertambah. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Jadi bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kalau kita lagi taklim, lagi ngaji, nambah imannya. Ketika kita main games, ketika kita lagi nonton YouTube, terkikis imannya pelan-pelan. Sehingga ada seorang ayah memperkosa anaknya, ada ibu yang membunuh anaknya, ada yang seorang abang menodai adiknya. Kenapa? Itulah iman. Iman itu dikikis dengan maksiat. Pelan-pelan. Maksiat itu dikikis. Mulai dari jarinya, ya, ketak-ketik di Google, ketak-ketik di YouTube. Lalu matanya, setelah matanya pikirannya, setelah pikirannya hatinya, setelah pikirannya hatinya, kemudian tubuhnya. Nauzubillah yang dzalik. Begitu itu. Maka persiapan yang pertama agar kita sukses menjadi salah satu yang dirindukan surga, menjadi salah satu penghuni istana Firdaus, istana Rayyan, maka pastikan kita mempersiapkan keimanan kita. Iman, keyakinan. Al-imanu, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu yang diikrarkan di dalam hati kita, yang diteguhkan dalam hati kita. At-tasdiqu bil qalbi. Wal iqraru bil lisani, yang diikrarkan, yang diproklamirkan dengan lisan kita. Wal amalu bil arkani, yang dijalankan, yang dilakukan dengan perbuatan kita. Itulah iman. Jadi orang yang beriman itu artinya orang yang meyakini dengan hati, memproklamirkan dengan mulutnya, dan menjalankan dengan amal solehnya. Jadi kalau orang cuma ngomong doang, saya muslim, saya nggak mungkin berbuat buruk terhadap Islam dan seterusnya, tapi dia ngatain Islam arogan. Islam itu adalah agama yang ketinggalan zaman. Islam itu agama pendatang. Jadi antara mulut, amalan dengan hatinya itu akan ketahuan dia beriman atau tidak. Karena orang yang beriman itu antara hati, mulut, dan perbuatan itu sama. Namanya orang beriman. Orang yang mulutnya kelihatannya benar, bagus, luar biasa, tapi hatinya itu busuk, hatinya menusuk, hatinya itu khianat, namanya an-nifaq. Kalau dalam bahasa Arab itu munafik. Kalau dalam bahasa Arabnya munafik itu ada artinya dzu wajhaini, yang punya dua muka, yang punya dua wajah. Jadi ngaku-ngaku beriman, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, di antara manusia. Ada lagi wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa dia beriman. Wa minan nas, di antara manusia Allah. Mereka itu berdusta kepada siapa? Kepada Allah. Dalam ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, kamu beriman? Wih, saya paling beriman.
Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka berkumpul antar Abu Jahal, Abu Lahab, antar abu-abu yang lain, apa dia bilang? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Masya Allah. Jadi ada tuh, Allah udah ngomong, Allah udah jelasin, ada di antara manusia ini, kalau dia berkunjung kepada orang beriman, berkunjung ke masjid, berkunjung kepada majelis taklim karena lagi kampanye begitu, saya orang beriman, saya pro Islam, saya pro Kiai, saya pro Habib dan seterusnya. Pas dia balik kumpul dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, saya tadi ngomong cuman bercanda doang sama dia tuh, lagi mempermainkan dia, lagi ngelecehin dia. Jadi lagi nipu dia tuh. Ya, Habib gua lagi tipu katanya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un itu artinya ngelecehin. Ngelecehin itu artinya apa? Mempermainkan, nipu. Jadi banyak Habib yang ditipu sama buzzer, ditipu sama orang-orang munafik ini. Kiai banyak yang ditipu sama para buzzer, sama para politisi ini. Ya, jadi antara iman itu antara hati, mulut sama perbuatan sinkron, namanya mukmin. Kalau hatinya bohong, hatinya tidak beriman, namanya nifaq, munafik. Kalau hatinya benar nih, ya, tapi perbuatannya tidak benar, namanya fasik. Fasik itu artinya khariju minat ta'ah kalau kata para ulama. Keluar daripada ketaatan. Innallaha la yuhibbul fasiqin. Allah itu tidak suka, tidak senang dengan orang-orang fasik. Siapakah mereka orang fasik? Orang fasik itu dia beriman dengan hatinya bahwa zina itu haram, tapi masih dia laksanakan. Khamar itu haram, tapi dia masih jalankan. Riba itu haram, tetapi masih dia jalankan. Bohong itu haram, tapi masih dia jalankan. Begitu ikhwah, itu namanya fasik, khariju minat ta'ah. Dia beriman kepada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kamu kenapa nggak puasa? Waduh, saya lemes. Beriman nggak? Beriman. Pahalanya banyak atau puasa? Banyak. Tapi kenapa nggak berpuasa? Ya, gimana ya? Aus. Begitu, nggak kuat saya. Mau mati aja saya kalau misalnya saya nggak minum atau makan. Namanya fasik. Kamu kenapa nggak sholat? Aduh, nanti aja dah. Sholat kalau udah mau mati. Tapi kamu tahu kalau sholat itu wajib? Iya, wajib sholat itu. Tahu nggak ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat? Dia merobohkan agama. Dia ancamannya neraka jahanam. Oh ya, saya tahu. Cuman saya belum bisa. Saya belum bisa sholat. Nah, itu namanya fasik, khariju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Begitu ikhwan.
Ini istilah-istilah ini harus paham kita. Ya, karena ini bagian dari literatur yang ada dalam Quran. Ya. Jadi jangan sembarangan ngomong munafik lu, fasik lu. Ngerti enggak? Tadi munafik itu apa tadi? Zu wajhain. Apa? Zu wajhain. Wajhain, wajah itu bahasa Arab ikhwan. Ya, wajah itu bahasa Arab. Zu wajhain. Zu itu artinya memiliki, mempunyai. Ya, zu wajhain. Jadi munafik itu artinya apa? Zu wajhaini, orang yang memiliki dua muka. Ya, Abdullah bin Salul itu dia, kalau ketemu Rasulullah, para sahabat, Rasulullah tuh orang baik, orang soleh, Nabi yang paling hebat, paling mantap, paling mulia. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu, orang-orang yang hebat, orang-orang mulia, orang-orang luar biasa dan seterusnya. Ketika dia berkumpul dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain, Muhammad tuh cuma begitu doang, penyihir doang tuh, orang gila, orang sedeng, orang sableng. Apalagi Umar tuh, Umar cuma stay kuku doang, petantang peteteng doang, jago begitu, dipotek mati tuh Umar. Ini orang munafik tuh begitu itu. Padahal dalam hatinya ngakuin tuh kalau Umar tuh jago. Itu orang munafik, kerjaannya begitu. Ya, munafik itu balasannya apa? Fidarkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu tidak ada balasan kecuali dia akan berada dalam keraknya paling dalam dari neraka jahanam. Masya Allah. Kata para ulama mengutip hadis Rasulullah dalam Isra Mi'raj Rasulullah bersama Jibril, maka para ulama mengutip kisah Rasul dengan Jibril ini bahwa neraka ini ada 7 tingkatan. Dan satu tingkatannya itu antara seperti lubang-lubang besar begitu neraka jahanam ini, dan satu lubangnya itu adalah kisaran 50 tahun perjalanan. Berarti segede apa itu lubang? Itu lubang pertama, begitu bergejolaknya. Lubang kedua, lubang ketiga, dan ada lubang paling bawah, itulah fidarkil asfali minar, itu bagi orang munafik. Ketika ditanya oleh Jibril, ya Jibril, itu yang paling bawah itu untuk siapa? Dia bilang itu buat orang-orang munafik. Lalu lubang kedua itu tingkatan kedua, dari bawah itu untuk siapa? Itulah orang-orang yang kafir dan orang-orang al-liwat, orang-orang kaum Nabi Lut alaihissalam. Orang yang suka homo, orang lesbi, dihajar itu, ya, dihajar tuh di lubang kedua dari neraka jahanam yang bergejolak yang luar biasa. Jadi kalau mau merasakan dahsyatnya neraka tingkat dahsyat kedua, ya udah tuh. Homo aja homo. Iya. Jadi orang homo dah tuh. Jadi orang lesbi ngerasain dah tuh. Dihajar habis-habisan, di dunia dapat AIDS, di akhirat dapat neraka jahanam. Lantai berapa? Lantai 2, lantai 6 ya, lantai 6 dari bawah. Lantai 2 dari bawah. Kan paling keraknya ya kan, lantai pertama, lantai kedua, terus lantai 3, lantai 4 bagi orang-orang yang kafir, yang memerangi Islam dan seterusnya. Sampai kepada lalu lantai ke-7 buat siapa ya Jibril? Diam Jibril, enggak buka mulut. Ditanya lagi, ya Jibril, itu yang ke-7 buat siapa? Diam Jibril. Sampai dipaksa sama Rasulullah, lalu mengatakan, umatmu ya Muhammad.
Umatmu ya Muhammad yang berbuat maksiat, dosa-dosa besar dan tidak sempat bertobat sampai matinya, maka akan menikmati, akan merasakan neraka level yang ketujuh. Yang ketujuh. Pingsan Rasul. Dalam kisah Abu Bakar dan Umar sama Fatimah, Rasulullah 3 hari 3 malam dia tidak bangun kecuali waktu azan, tidak makan, menangis dan menangis, dia bersujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala kakak saking sedih, memikirkan ada umatnya yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, walaupun itu tingkat ke-7, begitu ya. Karena Rasulullah melihat bagaimana dahsyat itu neraka, makanya dia tidak bisa membayangkan ada umatnya yang masuk neraka. Itu saking sayangnya Rasul, saking cintanya Rasul kepada kita itu. Jadi kembali lagi bahwa al-isti'dadat, mempersiapkan diri untuk senang dan cintanya kita dengan kedatangan bulan Ramadan adalah mempersiapkan dengan iman. Iman, ya, keimanan itu keyakinan dengan hati kita, ikrar dengan lisan kita, dan diamalkan dengan perbuatan kita. Ustadz, ada tuh orang hatinya sih beriman, tapi dia kadang sholat, kadang juga dia ngelihat YouTube yang jorok. Gimana tuh orang yang kayak gitu? Main game, lihat anime yang jorok juga, yang mulutnya kotor, begitu didengerin gitu. Gimana? Nah, kata para ulama, fahuwa zalim. Orang seperti itu adalah zalim. Ya'riful haqqa, dia mengetahui tentang kebenaran, wa yatrukul haq, tapi dia meninggalkan yang benar. Ya'riful maksiyah, dia tahu itu maksiat, tahu itu dosa, wa yaf'alul maksiyah, tapi dia kerjain yang maksiat itu, namanya zalim. Zalimul li nafsihi, dia menzalimi dirinya sendiri. Begitu itu. Ada orang zalim. Ada orang zalim. Dia tahu kebenaran, dia tinggalkan. Dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi masih tidur aja begitu. Udah berkali-kali dibangunkan, udah berkali-kali dipanggil dengan azan Asmaul Husna, masih aja tidur, masih aja molor, masih aja ngiler, malah narik selimutnya. Ada nggak yang begitu? Itu namanya zalimul li nafsihi. Dia tahu kalau misalnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, akan memberikan kemuliaan, tapi malasnya luar biasa baca Quran. Malasnya na'udzubillah, malasnya luar biasa. Itu namanya zalimul li nafsihi. Dengar corona, ada yang mati, ya, lebih dari 100.000 yang mati di Indonesia. Yang kena lebih dari 1 juta di Indonesia. Jadi kalau 1 juta itu kuantumnya bisa 10 juta. Kita nggak pernah tahu nih siapa di antara kita yang kena. Makanya harus banyak berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita ikhtiar aja kalau ada tamu tuh nggak usah salaman, dari jauh aja salamannya, assalamualaikum, ada yang bisa dibantu pak, gitu. Tapi nggak usah cium tangan, nggak usah. Mau orang tua,
teman kita kayak siapa kayak. Untuk apa? Untuk menjaga untuk sementara. Jaga jarak dulu. Ya. Orang begitu takutnya dengan corona, begitu kan? Lebih dari 1 juta orang meninggal di dunia ini gara-gara corona. Walaupun orang-orang yang mati gara-gara AIDS, gara-gara rokok, gara-gara sakit jantung, gara-gara alkohol juga tidak kurang dari 1 juta. Seluruh dunia ini yang mati karena tabrakan, karena alkohol, karena AIDS. Begitu itu. Nah, begitu banyak orang yang takut dengan corona. Luar biasa. Itu yang mengabarkannya itu adalah pemerintah, yang mengabarkan itu dokter, yang mengabarkan itu media. Tapi ada orang yang tidak takut, merasa cuek luar biasa ketika Allah kabarkan begitu dahsyatnya neraka jahanam. Biasa aja dia kalau dengar neraka. Tapi kalau dengar corona, luar biasa takutnya. Tapi kalau dengar neraka, biasa saja dia. Sekarang lebih bahaya mana? Lebih bahaya corona apa neraka? Kena corona, sakit, mati, udah. Tapi kalau orang kena neraka, di dalamnya ada khalidan fiha, ada yang abadi di dalamnya. Bagi orang-orang munafik itu khalidan fiha, bagi mereka itu kekal di neraka. Begitu ikhwah. Jadi mukmin, ada yang namanya munafik, ada yang namanya fasik, ada yang namanya zalim, ada yang namanya kafir. Kafir itu apa? Kata para ulama, kafaro, kafirun artinya adalah menolak. Kenapa mereka disebut kafir pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman para anbiya? Karena mereka menolak apa yang dibawa para rasul, namanya kafir. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kedatangan Nabi Isa alaihissalam nanti, maka orang-orang yang menolak kebenaran itu disebut dengan kafir. Dan itu bahasa paling halus. Dalam bahasa Arab, kafir itu bahasa paling halus. Orang yang menolak namanya kafir. Jadi kalau misalnya kita ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, saya Muslim, kamu kafir, benar. Orang Yahudi bilang sama orang Islam, saya orang beriman, kamu orang Islam kafir, benar. Karena orang Islam menolak agama Yahudi, kan kira-kira begitu. Orang Yahudi menolak agama Islam, namanya kafir. Jadi kafir itu untuk semua agama. Yang menolak agamanya namanya kafir. Itu kalau dari sisi bahasa. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, kafir itu artinya orang yang menolak agama Islam, begitu ikhwah. Karena semua agama dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, sampai nanti turunnya Nabi Isa untuk menjelaskan tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Jadi semua agama para anbiya, para rasul itu cuma satu, namanya agama Islam. Kalau Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama. Begitu ikhwan. Jadi kembali lagi,
Al-istidadat. Karena kita mau menjelang bulan Ramadan ini ya, supaya persiapan kita mantap, maka pastikan persiapan yang pertama apa? Ikhwan? Iman. Nah, para ulama menggariskan bahwa keimanan ini bukan hanya sekedar hanya ingin menyambut bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini disebut dengan Idul Fitri. Ya kan? Ramadan ini di akhir bulan Ramadan ini disebut dengan Idul Fitri. Hari suci, hari kemenangan. Nah, dalam kehidupan seperti biasa dalam kehidupan kita, maka kata para ulama, kalau orang ini mau bahagia, mau sukses, baik itu dia berbisnis ataupun berpolitik atau bersosial, maka bekalnya itu harus iman. Jadi bukan hanya sekedar mau menghadapi bulan Ramadan, tapi dalam segala dimensi kehidupan ini, iman ini menjadi bekal utama. Begitu itu. Makanya para pemuda yang sudah siap menikah, yang dipanggil juga adalah yang disentuh itu keimanan. Saya dulu ketika menikah, ya, masih kuliah, semester 2. Gaji belum jelas. Kelentang-kelentung. Bisnis biasa, iya bisnis iya. Tapi kalau ditanya berapa penghasilan, gelap gitu. Nggak jelas. Tapi ada keyakinan orang tuh dengan menikah, maka Allah akan memberikan berkah. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara sayughnihimullahu min fadli wallahu ghaniyyun hamid. Kan itu ayat. Ya kan? Wallahu ghaniyun. Jadi nikahkanlah orang-orang di antara kalian ini. Makanya kalau di Hidayatullah itu, di Hidayatullah, pesantren Hidayatullah, itu santri sama santrinya pas lulus langsung dinikahin sama dia. Diampropin, dia ta'arufkan. Iya kan? Supaya menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga kehidupan, kan begitu. Jika mereka fakir, kata Al-Quran ini, nih, jika mereka itu nggak punya apa-apa nih, maka Allah yang akan mengkayakan mereka. Mengkayakan siapa? Mengkayakan orang menikah karena iman. Jadi orang yang menikah karena dia ini takut berbuat zina, dia takut berbuat maksiat, Allah yang akan mengkayakannya. Anaknya Ustaz Arifin Ilham, umur berapa? Mau umur 18 tahun dia menikah. Begitu kan? Saya tanya anak saya, mau nikah kapan, Ustaz? Nanti aja deh kalau habis kuliah. Ya udah. Kalau misalnya dia bilang, Bi, saya mau menikah, nikah. Terus nanti gimana? Ya tanggung sendiri. Artinya ketika ngomong siap nikah, artinya apa? Harus tanggung semua resikonya. Persiapan keimanannya. Kalau misalnya dia nih nggak punya, misalnya nih nggak punya makan untuk nafkah nih hari itu, ya harus siap imannya. Siap diomelin sama mertua, iya kan? Siap ditinggalin sama istri, ya itu iman namanya. Gitu. Siap ditabokin sama tetangga, gitu. Iman. Jadi iman itu adalah bekal utama ikhwah dalam semua dimensi kehidupan. Kalau mau berdagang sukses, mau berbisnis sukses, bekal utamanya juga iman.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tujikum min azabin alim. Untuk bertijarah, berdagang dengan Allah itu iman. Berdagang dengan manusia bakalnya juga iman. Jadi iman ini semua adalah bekal asasi. Maka dari itu lihat orang-orang dulu ikhwah. Dia nggak S1, nggak S2, S3, S kelontong, S doger enggak dia. Iya kan? Tapi kenapa kehidupannya luar biasa? Jenderal Sudirman itu S berapa? S2 apa S3 apa S kelontong? Iya, dia hanya guru SD. Guru SD. Enggak S1. Tapi kenapa dia mampu menjadi jenderal yang begitu dicari sama penjajah, yang begitu dicintai oleh rakyat? Kenapa? Karena iman. Dia bilang dia punya 3 jimat. Ini terkenal sekali tuh Jenderal Sudirman. Apa jimatnya? Jimatnya apa yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman? Jimat Jenderal Sudirman menjadi seorang yang luar biasa, bisa ditakuti sama seluruh musuh. Bukan hanya Belanda, tapi sekutu-sekutu Belanda takut dengan Jenderal Sudirman. Ini kalau jenderal-jenderal sekarang siapa yang takut gitu? Tapi Jenderal Sudirman luar biasa ditakuti sama orang-orang yang dianggap hebat, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Baik itu orang Belanda atau sekutunya Belanda. Karena dia punya jimat, dia bilang itu. Yang pertama adalah dekat dengan Quran, dekat dengan zikrullah. Itu jimat yang pertama tuh itu. Karena kita ini dari Allah, milik Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka zikrullah itu yang pertama. Jangan pernah kita ini lalai mengingat Allah. Itu jimatnya Jenderal Sudirman, terkenal. Kalau TNI atau ABRI dulu, yang memang dia ini mempelajari betul tentang sejarah TNI, sejarah ABRI ini, dia pasti berprinsip kepada prinsip-prinsipnya Jenderal Sudirman. Karena ABRI itu bukan didirikan sama PKI, bukan didirikan oleh para pengkhianat bangsa. TNI itu didirikan oleh para ulama, para santri yang jadi pejuang membela negara ini, lalu membuat laskar negara namanya TNI. Dulu ABRI namanya. ABRI itu artinya apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI dulu. Begitu ikhwah. Jadi iman. Itu senjatanya Jenderal Sudirman, itu jimatnya tuh. Ikutin kalau mau jadi jenderal yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, yang kedua apa katanya? Tathhirul qulub wa tathhirul jasad. Jadi dia selalu berwudu. Dia tidak meninggalkan wudu tuh Jenderal Sudirman. Batal wudu lagi. Dia selalu menjaga kesucian. Nah, sehingga ketika jasadnya itu toharo, berada dalam suci, dalam kebersihan, maka mulut dan matanya juga dijaga. Maka yang diingat itu adalah Allah, yang diingat adalah umat, yang diingat adalah bangsa, yang dibelanya adalah Allah, yang dibelanya itu adalah umat, bangsa, negara ini. Tidak ada dia mikirin, saya nih kalau berjuang nanti saya akan jadi terkenal, saya akan jadi orang kaya raya, saya akan menjadi pejabat tinggi dan seterusnya. Enggak ada pikiran begitu. Begitu ikhwan. Itu Jenderal Sudirman. Karena bekalnya iman, jimatnya itu iman. Dia dekat, dia bilang ya zikir. Jimat orang beriman itu zikir. Makanya kenapa Rasulullah
memberikan sunnah kepada kita, kalau habis sholat beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir gitu ikhwan. Itu maksudnya. Kita harus punya jimat nih, proteksi. Harus punya jimat. Ya jimat kita itu zikrullah, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena Allah segala-galanya, Allah adalah yang maha segala-galanya. Allah, Allah, Allah. Itu isti'dadat yang pertama, iman. Ya, para jenderal yang dulu memimpin kita, walaupun mereka tidak punya Kalashnikov, dia tidak punya rudal Scoop, dia tidak punya F-16, kan nggak punya. Dia hanya punya keris, kayak Imam Bonjol kan, hanya punya golok, kayak si Pitung, Bang Ji. Pernah dengar nggak? Bang Pitung, Bang Ji gitu. Kayaknya mau dihilangkan juga dari sejarah. Iya kan? Patahilah. Itu para santri itu. Bang Ji itu santri, Pitung juga santri yang dikejar-kejar Belanda itu. Kayaknya mau dihilangkan tuh dari sejarah Indonesia tuh. Yang mempertahankan dan menaklukkan Jakarta yaitu Fatahillah. Fatahillah itu santri. Yang menjadi jenderal pertama yang mampu mengusir Belanda itu Jenderal Sudirman, juga santri. Imam Bonjol juga santri. Cut Nyadin juga santri. Sultan Hasanuddin juga santri. Pati Murad juga santri. Jadi dari ujung timur, ujung barat, dari Sabang sampai Merauke yang berjuang merebut Republik ini dari penjajah Belanda, itu adalah para santri, para kiai, dan orang-orang yang cinta dengan negara ini, yang punya iman, yang tidak takut mati. Nah, orang-orang yang takut mati, orang yang pragmatis, jadi munafik. Datang ke Belanda, wih, Anda ini orang yang baik, orang luar biasa, akan mesejahterakan Indonesia dan seterusnya. Saya dukung, gitu. Orang munafik tuh. Para pedagang-pedagang tuh dulu, pedagang-pedagang terkenal, pedagang-pedagang Cina dulu pada zaman penjajahan Belanda itu merapat kepada Belanda. Jadi jangan pernah lupa tuh sejarah itu. Para santri itu melawan penjajah, pedagang-pedagang Cina pada saat itu bukan melawan penjajah, tapi menjilat para penjajah. Ini jangan pernah lupa. Jadi siapapun akhirnya yang berkuasa, mau Belanda kayak, mau Jepang kayak, mau Portugis kayak, mau presiden apa, presiden ini, presiden itu, dia jadi penjilat. Entah sampai kapan jadi penjilat. Ya kerjanya begitu. Dia mengamankan asetnya, bukan untuk berjuang. Itu terkenal pada zaman dahulu. Karena asasnya bukan iman. Kalau orang beriman, dia berjuang bukan karena jabatan, bukan karena harta. Begitu, ikhwan. Jadi kembali lagi bahwa kita ini akan kedatangan bulan Ramadan, akan datangnya kemenangan dalam kehidupan ini, maka pastikan kita siap. Yang kita siapkan yang pertama itu apa tadi, ikhwah? Iman. Dalam kehidupan segalanya juga sama. Yang kita persiapkan adalah iman. Iman. Yang kedua, kata para ulama, kalau mau sukses kita dalam menjalankan puasa, sukses dalam menjalankan haji, sukses dalam menjalankan sholat, sukses dalam menjalankan kehidupan, sukses dalam menjalankan bisnis, sukses menjadi pejabat, sukses menjadi konglomerat,
sukses menjadi ningrat, sukses menjadi rakyat. Apa kata para ulama? Adalah al-isti'dadul ilmi. Dia mempersiapkan bekal skillnya, ilmunya, fahamnya. Apa bekal yang kedua ikhwah? Ilmu. Makanya thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Wajib, mesti, harus. Sholat taraweh itu sunnah, tapi kajiannya, ceramahnya kita dengerin, kita belajar, wajib. Jadi jangan sampai justru yang kita kejar itu yang sunnahnya, yang wajibnya kita tinggalin. Sholat tarawehnya adalah sunnah, menuntut ilmunya wajib. Kenapa kok orang taraweh kok berantem gara-gara 11 dan 23 gitu kan? Ya karena dia meninggalkan ilmunya. Dia hanya semangat menjalankan sunnah, tapi tidak semangat menjalankan yang wajib. Mana ada misalnya pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, itu berantem gara-gara kunut dan tidak kunut, gara-gara kunutnya 11. Kok kunutnya 11? Tarawihnya 11, tarawihnya 23. Emang pernah berantem mereka? Enggak. Karena mereka sama-sama berilmu. Lah terus yang berantem gara-gara kunut dan tidak kunut siapa? Yang pada sibuk, yang pada ribut itu siapa? Mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menuntut ilmu dengan baik. Innahumul juhala, mereka orang-orang dungu, kata Quran kan gitu. Masa berantem gara-gara kunut dan tidak kunut? Berantem gara-gara tarawih 23 dan 11? Katanya ngaku NU, katanya ngaku Muhammadiyah. Muhammadiyah sama NU pendirinya nggak pernah berantem gara-gara itu. Lah terus ngikutin siapa dong? Ngikuti setan. Ngikuti iblis, bukan ngikuti NU, bukan ngikuti Muhammadiyah. Pendiri NU orang-orang saleh, orang-orang baik. Pendiri Muhammadiyah orang-orang saleh, orang-orang baik, para pejuang, para mujahid. Salah satu bisa merdekanya bangsa ini karena jasanya orang NU dengan fatwa apa? Fatwanya komando jihad, kan begitu kan? Risalah jihad dulu itu. Risalah jihad itu siapa yang ngeluarin? Pendiri NU. Untuk berjihad melawan siapa? Melawan Belanda, bukan melawan Habib. Bukan menjaga gereja. Tapi dibuatlah Hizbullah oleh pendiri NU. Hizbullah, tentara Allah, untuk melawan para penjajah, untuk melawan para pengkhianat bangsa. Itu NU. Jadi NU garis lurus, orang NU luar biasa. Itu para pendirinya dahsyat, luar biasa. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Islam, cinta negara yang luar biasa dahsyat. Itu para pendiri NU. Tapi ketika mereka itu keluar dari Masyumi, orang NU itu dulu Masyumi partainya, berkhianat kepada pendiri NU. Mulai tuh disitulah kekacauan. Ini jangan pernah lupa. NU itu dulu pendirinya itu partainya apa? Masyumi. Pendiri NU meninggal, orang-orang setelahnya khianat sama Masyumi, bikin sendiri. Gitu. Namanya partai NU. Ini sejarah ini pasti hilang nih dari sekolah, bener gak? Ada nggak pernah dengar ke kalian begitu? Enggak. Orang NU tuh dahsyat luar biasa, orang-orang istimewa, orang-orang luar biasa itu.
tapi dihilangkan sejarah itu. Begitu. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Dipecahlah tuh NU. Ada yang di Masyumi, ada yang di NU. Tapi pada saat itu, walaupun bertempur NU sama Masyumi, sama PNI, ketika pemilu, kalah NU dan kalah jauh. Karena dia berkhianat kepada pendiri NU, begitu. Hanya elit-elitnya saja begitu itu. Makanya kembali lagi, kita ini kalau ditanya orang NU bukan, kita mayoritas NU. Saya, keluarga, semuanya NU. Tapi NU yang saya bilang adalah NU yang insya Allah komitmen terhadap kebangsaan, komitmen dengan keislaman, komitmen dengan ukhuwah. Yaitu adalah komitmen para pendiri NU. Gitu. Yang memang dia berafiliasi kepada Masyumi, begitu itu. Lah terus yang mana mau saya ikut dengan para pengkhianat pendiri NU? Keluarga saya nggak mau. Begitu. Makanya keluarga saya, keluarga besar, rata-rata orang-orang santri itu adalah masih kepada Masyumi. Gitu. Begitu ikhwah. Ya, jadi kalau ditanya kita NU bukan rata-rata. NU, tapi NU pendiri. Hadrat Syekh siapa? Hasyim Asy'ari. Gitu. Itulah yang paling komitmen konsisten dalam membela Islam, membela kebangsaan ini. Gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku NU lah kalau dia berkhianat kepada pendiri NU. Gitu. Kan ada tuh orang ngaku-ngaku NU, tapi sebenarnya dia sedang berkhianat kepada pendirinya. Gimana? Baik ikhwah, jadi kembali lagi bekal yang kedua. Kalau orang mau sukses, apa tadi ikhwah? Ilmu. Makanya semangat kalau ilmu itu. Jangan semangat ngabisin pisang goreng doang. Tapi semangat mendengarkan, mencari ilmunya. Begitu. Ya, Fatihul ya. Semangat. Jadikan alam ini sebagai laboratorium. Pelajari. Ya. Nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, makin maju negara ini, orang makin kembali kepada alam, ikhwah. Nih kamu, nih kalian-kalian nih yang sekarang ini belajar tentang herbal. Apa itu krokot, apa gunanya, apa itu andong, apa itu gunanya, apa itu pule, apa itu gunanya, manfaatnya. Pasti diperluin suatu hari. Pasti diperluin kalian. Apa itu lele, gimana cara budidaya lele, bagaimana itu lobster, bagaimana budidayanya dan seterusnya, itu pasti dipentingkan. Ketimbang orang yang hari-harinya megang handphone, main game aja. Gak bakalan dibutuhin itu, pasti dibuang orang-orang kayak gitu. Misalnya ada dibutuhkan 1000 karyawan, yang ngelamar 200.000, kira-kira yang dipilih yang mana? Yang tukang main game itu? Gak mungkin, pasti kebuang orang-orang kayak gitu. Yang akan dipakai itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, pemahaman, skill. Begitu. Makanya semangat belajar ikhwah, ya. Semangat. Dan semua sumber ilmu ini dalam Quran. Makanya kenapa? Ya saya bilang sama Ustaz Budi, ayo anak-anak tuh ada setoran harian. Habis maghrib sama habis subuh, kalau tidak ada kajian, tidak boleh keluar dari masjid, dari musola. Sampai dia nyetor minimal 3 ayat baru keluar. Baru silahkan tuh aktivitas lain tiap hari. Kalau nggak maghrib ya subuh. Kalau nggak digituin, tahu-tahu kita 3 tahun nih mesantren, bodong, hafalan nggak punya, skill nggak punya, kawin pengen, iya kan?
Jadi imannya kendor, ilmunya kendor, akhirnya modal kolor. Kira-kira mertua mau nggak begitu calon mertua? Ogah. Lu ilmu kagak punya. Iya kan? Jangan begitu ikhwah. Modal kita modal iman, modal skill, begitu. Paham tuh? Iya, harus semangat menuntut ilmu tuh. Supaya bijak. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi kalau misalnya orang beriman itu, orang berilmu itu, ikhwah. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan ini harta, ini ilmu, maka yang dipilih oleh Nabi Sulaiman apa? Ilmu. Karena apa? Harta tidak menjamin dia mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang berilmu pasti menjamin dia mendapatkan segalanya. Bukan hanya harta, tapi kuasa. Makanya ilmu. Jangan males nanya gitu. Ada Pak Endra nih, ya yang jago lele, cerewet nanya, dia marah nggak apa-apa. Siap. Iya siap. Tapi ini bagaimana Pak Endra? Kamu nanya mulu dari dulu. Siap. Ya nggak apa-apa. Jadi kembali lagi banyak tanya. Ini kita nih setiap pekan ada Ustaz Basuki tanya, Ustaz, apa bedanya mani sama mazi? Misalnya, pada tahu nggak? Mani sama mazi. Udah lewat kajiannya kan? Kalau kagak paham juga, kebangetan ente. Udah balik kagak bisa bedain antara mani sama mazi. Kebangetan ente. Nanti sama aja nanti ketika di akhirat ada orang dilemparkan ke neraka, protes dia, ya Allah saya ini ahli sholat, kok saya dilemparin ke neraka? Pas dilihat catatannya benar dia ahli sholat, tapi nilainya 0. Ketika dilihat kenapa ini 0 nih, orang ini sholat iya tapi nilainya 0. Oh ternyata sholatnya nggak sah. Dilihat lagi, oh kenapa sholatnya nggak sah? Oh ternyata wudhunya nggak sah. Dilihat lagi kenapa wudhunya nggak sah? Oh mandi wajibnya nggak sah. Jadi dia nggak bisa bedain antara mani dengan mazi. Dia tidak bisa bedain bagaimana caranya mandi wajib dengan mandi abis main bola, sama abis mandi mimpi basah. Nggak bisa bedain dia. Nah orang-orang yang tidak tidak perhatian terhadap ilmu semacam itu, finnar, maka dilemparkan ke neraka, protes di akhirat, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Makanya kudu semangat mencari ilmu ikhwah. Kuras tuh, peras tuh ilmu Ustaz Basuki. Harus diperas. Ya kan kalau ilmunya itu harus dikuras gitu sampai gimana gitu, sampai kerak-keraknya begitu. Makanya harus semangat. Begitu. Ya. Buku tuh di lab 4 di sini udah dikuras belum sampai kerak-keraknya tuh buku. Saya ridho tuh kalau misalnya di orang sampai buluk begitu itu buku karena dibaca, bukan karena buat bantah. Kan ada tuh buku ditumpuk buat bantal, buat ngilang. Tapi kalau dibaca sampai buluk itu buku, masya Allah mantap. Dicari sama calon mertua ente. Jadi bukan ente yang cari istri, ente yang dicari calon mertua. Karena setiap ayah pasti pengen menantunya itu yang soleh, yang berilmu, iya kan? Bukan yang memble, ngantukan mulu, letoy, matanya meler, merah begitu karena banyak main game, tangannya begini.
Udah kayak orang oleng, tahu nggak oleng? Kan ada tuh orang karena kebanyakan main game. Kadang dia nggak terasa begini. Lagi sholatnya begini. Mana mau kan dipungut mantu begitu? Siapa coba orang tua yang pengen punya menantu kayak gitu? Pastikan punya iman, pastikan punya ilmu, dicari itu. Itu modal utama dua dulu. Itulah kita menghadapi bulan Ramadan, itulah kita menghadapi jihad, itulah kita menghadapi menjadi para pejuang dalam membela negara, membela Islam itu iman dan ilmu. Yang lainnya ngikutin. Begitu. Iman dan ilmu. Kan saya nggak diajarin, Lah, itu ente bisa game itu siapa yang ngajarin? Ada guru game di sini? Ada nggak? Kok pada bisa, pada pinter lo? Kok pada pinter? Ngomong aja, kalau urusan sholat aja nggak ada gurunya, tapi kalau games bisa nyari sendiri. Lihat tutorialnya, ya kan? Tutorial ini kurang puas, dia cari lagi tutorial yang lain dan seterusnya. Urusan mani sama madhi dia tidak lihat. Urusan tohara, urusan sholat dia nggak lihat. Jangan itu begitu, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya ariful haq, dia memahami tentang kebenaran tapi dia meninggalkannya. Ya ariful maksiat, dia mengetahui maksiat tetapi dia menjalankannya. Na'udzubillah, itu namanya zalim. Ingat ya tadi, iman, mukmin, munafik, fasik, kafir sama zalim. Udah tahu ya sekarang istilah itu? Iman itu artinya apa? Meyakini dengan hati, berikrar dengan lisan, menjalankan dengan perbuatan. Itu namanya mukmin. Munafik berwajah dua, mengatakan dia beriman tapi hatinya kafir, namanya munafik. Pura-pura jadi orang soleh tapi sebenarnya dia menusuk orang soleh, memenjarakan orang soleh. Pura-pura dekat Habib tapi Habib jadi penjara. Itu namanya orang munafik. Yang tiga, fasik. Apa itu fasik? Mengimani tentang kebenaran, mengimani tentang keislaman, tapi tidak melakukannya. Tidak melakukan yang baik tapi menjalankan yang buruk. Namanya fasik. Tapi dia tetap orang muslim, bagian dari orang beriman juga, karena dia masih yakin yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Itu dalam kitab At-Tahawiyah. Orang akan mendapatkan surga ketika di dalam hatinya itu masih ada sebiji atom iman. Ingat, makanya jangan sia-siakan walaupun hanya sebiji atom iman. Oke, mukmin, munafik, fasik, kafir. Apa itu kafir? Yang menolak kebenaran. Itu namanya Yang menolak Nabi Muhammad sebagai nabi namanya Yang menolak Al-Quran sebagai kitab suci namanya kafir. Yang menolak bahwa itu Allah Maha Tunggal itu namanya kafir. Kafir itu begitu. Dan jangan marah kalau disebut kafir, karena kafir itu dalam bahasanya itu adalah menolak. Itu kafir. Pak. Yang kelima, zalim. Apa itu zalim? Zalim itu artinya apa, ikhwah? Ya'riful haq wa yuharibul haq. Dia itu tahu kebenaran tapi dia memerangi kebenaran itu.
meninggalkan kebenaran itu, menolak kebenaran itu. Bukan hanya menolak tapi memerangi. Ya'riful maksiyah. Dia tahu kemaksiatan tetapi dia yudafi'uhu. Tapi dia ini membelanya, dia memperjuangkannya. Dia tahu itu salah. Namanya zalim. Tapi zalim itu tingkatan paling rendah, ada zalimul li nafsi. Zalim terhadap diri sendiri, dia tahu itu wajib tapi dia tidak jalankan. Dia tahu itu harus tapi dia tidak jalankan. Salah satunya ada majelis ilmu dia tinggalin. Waktu sholat dia nggak sholat, namanya zalimul li nafsihi. Begitu ikhwan. Mungkin hari ini itu yang bisa kita bahas tentang bekal-bekal menuju kesuksesan, bekal-bekal menuju kemenangan. Salah satunya adalah menghadapi bulan apa? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disehatkan ya. Orang tua kita semuanya disehatkan oleh Allah. Kemudian saudara-saudara kita disehatkan, dikuatkan, disabarkan, menjadi orang-orang bersyukur, orang-orang yang menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang terus berjuang ya sampai kita mudah-mudahan husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang paling indah. Mati itu pasti, tetapi husnul khatimah belum pasti. Mati itu pasti, kaya belum pasti. Yang pasti itu mati. Bahkan dari itu karena mati itu pasti, maka ayo kita berlari kepada Allah, ayo kita sama-sama terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Ya keluarga kita semuanya, orang-orang yang pernah menyakiti, menzalimi kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi fa innaka khairar raziqin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika fa innaka khairal fatihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikan najihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.